Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadratil ulama wal masyayikh wal asatidh, ashab al-ma'ahid, ashab al-madaris, ashab majlis dzikr sufiyah, al-mukarram sayyidi wa maulai hadratus syekh, pengurus besar termasuk pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Nurul Huda dari Ploso, a'azzahullah, lan para kiai sanes-sanesipun. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama karena belum mengenal secara baik. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama Kiai Haji Husni ya, ini dan seluruh jajaran Tanfidiyah dan Syuriah, Badan Otonom, Ansor, Fatayat, Muslimat, Pagar Nusa, Jamiatul Qurra Hufadz, Jamiat Thariqah Al-Mu'tabar As-Sufiyah Nahdiyah, para pejabat pemerintah yang mewakili Pak Bupati, sadati wa saidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal khudur. Malam hari ini saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, di mana bisa silatul arham dengan masyarakat warga Trenggalek. Kalau tidak salah baru 2 kali ini saya ke Trenggalek. Pertama dulu di Pendopo Kabupaten, entah 5 tahun yang lalu barangkali. Sekarang monggo. Yang kedua di pesantren Sulaiman. Sudah lama semenjak almarhum Gus Dur masih ada, saya sering diceritani tentang almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Dahnan. Tapi saya belum mendapatkan keberuntungan sowan ke beliau, mencium tangan beliau, keburu beliau raji'un ilar rafiqil a'la, pulang ke hadratillah ta'ala. Mudah-mudahan walaupun saya tidak bisa sowan ketika masih hidup, sekarang saya bisa sowan dalam memperingati dzikra wafatih ar-rabi'ah, haul yang ke-4. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Dahnan. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak layak, tidak patut, tidak boleh kalau orang Islam semua aktivitasnya keluar dari rumah. Jangan semua keluar dari rumah. Jangan semua jadi tentara. Jangan semua jadi polisi. Jangan semua jadi anggota DPR. Jangan semua jadi aktivis, demonstran. Ya harus ada yang jadi tentara, harus ada yang jadi pejabat, jadi DPR, jadi polisi, tapi jangan semua. Harus ada sekelompok umat Islam yang diam, anteng. Diam di suatu tempat, anteng, tidak mobile, tidak pergi-pergi,
Tapi diamnya tidak nganggur. Diamnya bukan berarti nganggur, tidur, bukan. Diamnya ada tugas yang sama beratnya, bahkan lebih berat daripada yang aktivitasnya di luar. Apa tugasnya yang diam ini? Liyatafaqahu fiddin. Harus ada kiai dan santrinya. Harus ada ulama dengan lembaga pendidikan pesantrennya yang diam, istiqamah, tumakninah, nggak usah pengen jadi DPR, nggak usah pengen jadi pejabat, diam. Apa tugasnya? Liyatafaqahu fiddin, memahami, mengembangkan, mendalami, mengaktualisasikan, mengkontekstualisasikan, meningkatkan pemahaman agama. Ini tugasnya para kiai. Tanpa ada gerakan yatafaqahu fiddin, kalau tidak ada gerakan yatafaqahu fiddin, maka agama tinggal namanya saja, tinggal papan namanya saja, simbol saja, tinggal jenggotnya saja, tapi ilmunya kosong, tinggal baju gamisnya saja, sorbannya saja, tapi kualitasnya nol kalau tidak ada gerakan yatafaqahu fiddin. Paham betul? Paham betul? Suatu ketika ada seorang gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur Asia Tengah, Afghanistan dan sekitarnya. Siapa namanya? Kirim surat kepada Imam Syafi'i. Gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abdullah bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jumpa dengan Nabi Muhammad di Mbah Abdul Muttalib. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi usianya Imam Syafi'i itu 54 tahun. Masih tua saya 59. Imam Syafi'i namung 50 sekawan. Jadi ono wong wonten tiang yang usianya pendek tapi jembar, ombo. Ono wong usianya dowo tapi ciut. Lumayan kanggo suara pilkada, satu suara lumayan lah. Syukur-syukur ya dowo ya ombo niku syukur niku. Usianya panjang, ilmunya kathah, jasanya kathah. Niku sing luar biasa niku. Gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i, begini bunyinya, Syekh, saya ingin bertanya. Coba gubernur niki kirim takon kali kiai. Saya ingin bertanya, bagaimana agar saya paham agama Islam yang benar, paham agama Islam yang benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya bernama Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini ada surat dari gubernur. Ayo naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat membalas gubernur. Ambil kertas, ambil pulpen. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Rabi' menulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah lil Imam Syafi'i, berjumlah 300 halaman. Muga-muga ono kiai Trenggalek nggawe surat 50 halaman. Imam Syafi'i ndamel surat pinten halaman? 300. Itulah yang nanti terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Surat Imam Syafi'i. Itulah awal mula ada ilmu yang dinamakan usulul fiqh. Sebelum ada Imam Syafi'i, belum ada ilmu namanya usul fikih. Walaupun secara praktek sudah berlaku. Tapi
khusus ilmu namanya usul fikih belum ada sebelum suratnya Imam Syafi'i. Lah isinya bagaimana? Kalau saya terangkan singkat saja. Kalau rinci 2 tahun, 4 semester kalau rinci. Isinya surat begini. Gubernur, Pak Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam yang benar, maka pertama harus paham bayan ilahi. Apa? Penjelasan dari Allah, yaitu Al-Qur'an. Panjenengan harus paham Al-Qur'an. Tapi ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak satu model, tidak satu tipe, berbagai macam model. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah. Muhkamah yang jelas dilalahnya, jelas maknanya, tegas maknanya, jelas dan tegas. Yang mutasyabihah masih remeng-remeng, masih harus ditakwili dan ditafsiri. Disinilah terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam ayat mutasyabihah. Oleh Imam Syafi'i dijelaskan contoh-contohnya. Kalau mau tahu, baca sendiri risalahnya. Yang kedua, ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat, ada ayat ammah general, ada ayat khosoh spesial, ada ayat maknanya hakiki realistis, ada ayat maknanya majazi metaforis, ada ayat nasikhoh yang mendelit ayat yang sebelumnya atau ayat yang lain, ada mansukhoh yang didelit, dihapus. Paham betul? Kalau ingin paham betul, baca sendiri risalahnya. Dibaca di Pesantren Sulaiman ini oleh kiainya. Hadirin yang saya hormati. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau sudah mengenal ayat-ayat seperti itu, masih belum paham agama Islam yang benar, maka pindah kepada bayan nabawi, apa? Penjelasan Nabi, penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya hadis. Tapi hadis tidak satu tipe, hadis tidak satu kualitas. Ada hadis mutawatir, marwahu jam'un an jam'in, la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh generasi dari generasi, yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong. Ada lafdzon wa maknan, ada maknan la lafdzon. Itu namanya mutawatir. Yang kedua, ada hadis masyhur, hadis terkenal, sebawahnya mutawatir. Yang ketiga, hadis aziz, hadis yang punya nilai, hadis yang baik, punya nilai. Yang keempat, hadis ahad, hadis yang rawinya individual, 1-2 orang. Kalau sudah paham hadis dengan berbagai macam kualitasnya, masih belum mendapatkan pemahaman terhadap agama Islam, masih belum yatafaqahu fiddin, maka pindah pada bayan akli. Apa? Akal harus dipakai, akal harus digunakan. Quran sudah, hadis sudah, masih belum paham secara benar, akal harus digunakan. Akalnya ulama, bukan akalnya potongan sampean nangguri itu. Bukan akalnya saya, bukan. Nah, bayan akli ini, pemahaman akal ini, kalau melalui musyawarah, melalui diskusi, musyawarah, tukar pikir, kemudian menghasilkan hukum, namanya ijma'. Apa namanya? Konsensus. Kalau hasil bayan akli tidak melalui musyawarah, pertemuan, diskusi, tapi upaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin dari ulama secara pribadi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ulamanya mikir dewe,
kemudian menghasilkan hukum, namanya qiyas. Paham betul? Ijma ada dua macam, ijma qauli dan ijma sukuti. Qiyas ada 9 macam. Qiyas ada 9 macam. Qiyas aulawi, burhani, istiqra'i, mantiki, jadali, tamthili, ikna'i, khitobi, dan syi'ri. Itu qiyas macamnya ada 9. Kepengen paham, moco dewe nang risalah. Ini kula namung cerita sekilas mawon. Contoh, ini contoh. Al-Quran berkali-kali, berpuluh-puluh kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa. Jenenge opo sholat sing wajib iku lho. Mboten wonten teng Quran. Ping piro sholat iku ora ono ning Quran, ora dijelaskan. Tidak dijelaskan. Berapa rakaat boten dipun terangaken. Waktune wayah opo salat ora ono ning Quran. Dikira ada di Quran apa? Dikira ada apa? Kelihatan sekali nggak pernah ngaji sing ngomong. Kalau yang ngomong semua dari Quran berarti nggak pernah ngaji. Paling-paling pesantren kilat 2 minggu. Jenggot tetok sing dawa iku paling. Di Quran tidak dijelaskan nama sholat itu apa. Berapa kali yang wajib sholat itu sehari semalam. Waktunya, wayahe opo. Rokaate piro, betul wonten. Wonten teng hadis. Sholat sing wajib ping 5. Jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rokaatnya 4, 4, 3, 4, 2. Tapi hadis tidak menjelaskan apa saja yang harus dipenuhi ketika kita akan sholat, namanya syarat. Hadis tidak menjelaskan. Apa saja yang harus kita penuhi di dalam sholat, namanya rukun. Hadis tidak menjelaskan. Orang kalau mau sholat harus Islam, harus baligh, harus akil, harus suci dari hadas shoghir dan hadas kabir, harus suci badan, pakaian dan tempat dari najis, harus masuk waktu. Gak ada di hadis itu, gak ada itu. Rukun sholat ada 14, arkanus sholati arba'ata asyar, harus takbiratul ikhram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah di dalam berdiri, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud, namanya rukun. Hadis tidak menjelaskan. Dari mana bisa menetapkan itu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana? Kalau tidak ada ijma'nya ulama, kalau kita tidak menggunakan ijma'nya ulama, tidak akan bisa sholat. Ada orang belum bisa sholat, mau belajar sholat, langsung baca Quran dan hadis saja, kira-kira bisa sholat enggak? Potong leher saya kalau bisa. Ada orang belum pernah wudhu, langsung dari Quran hadis saja praktek wudhu. Ada orang belum pernah haji, begitu mau berangkat ke Arafah dari hotel, tidak ikut mutawif, tidak ikut pembimbing, cari di Quran hadis, Arafah itu ke utara apa ke timur, berapa kilo, ada nggak di Quran hadis itu? Tidak ada, goblok. Maka kita tidak akan bisa paham agama yang benar tanpa ilmul ulama yang sudah melakukan yatafaqahu fiddin. Percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa, sudah banyak yang percaya. Kalau hanya orang Trenggalek 10.000 nggak percaya nggak apa-apa, masih jutaan yang percaya masih. Belum yang lain-lain, masalah haji, zakat, masalah muamalah, munakahah, itu semua diterangkan oleh para ulama. Yang para ulama tugasnya melaksanakan yatafaqahu fiddin. Itu ijma'. Sekarang kias. Kias, analogi. Quran tidak mengharamkan, Quran
tidak melarang nempeleng orang tua. Jotos bapak dan ibu nggak ada di Quran larangannya. Yang ada dilarang ngomong kasar dan bentak-bentak ayah dan ibu, itu nggak boleh oleh Al-Quran. Wala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar kepada ayah dan ibu dan jangan bentak-bentak kepada ayah dan ibu. Kalau begitu nempeleng oleh. Lah ini orang yang tidak pakai kias, makanya harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Kias apa namanya? Kalau ngomong kasar saja tidak boleh, apalagi nempeleng, apalagi lebih dari ngomong kasar. Apa itu meludah, apa itu nempeleng, nyakitin, lebih dari ngomong kasar, lebih haram lagi, lebih dilarang lagi. Namanya kias apa? Aulawi. Di Quran tidak ada larangan zina. Yang ada jangan dekat-dekat dengan zina. Nek ngono wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina itu. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nek ngono oleh. Kalau dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi zinanya. Ini namanya kias apa namanya? Aulawi. Ada kias burhani. Kias berdasarkan fakta. Apa? Sabu-sabu, ganja, ekstasi, heroin, narkotik, narkoba tidak ada di Quran dan hadis muten wonten. Yang ada di Quran haram itu khomer. Kalau gitu sabu-sabu boleh. Yang haram khomer. Kalau gitu ganja boleh. Nah, ini menggunakan kias burhani. Kias apa namanya? Fakta, kenyataan, iki barang memabokkan. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahadza haram. Ini barang fakta, bukti nyata memabokkan. Setiap yang memabokkan kategori termasuk khamr. Setiap khamr haram, maka ini barang haram. Ngertos betul ilmunya kiai ngoten niku. Niki ilmunya kiai niki bukan ilmunya sarjana. Apalagi sarjana SAG, alah alam gaib. Pakai dasi ngalur ngidul, ilmunya orang ente. Orang ente artinya orang lulus. Hadirin kang kula hormati. Jadi kita tidak bisa paham Islam kalau tanpa bayan akli. Bayan akli itu ijtihadnya para ulama. Ijtihad itu dua cara, dua metode. Imma bareng-bareng rame-rame, namanya ijma, atau sendiri-sendiri, namanya qiyas. Paham betul? Qiyas istiqra'i. Imam Syafi'i niku para hadirin turun ke lapangan survei. Bawa kertas, bawa pulpen. Setiap ada ibu lewat ditanyain, ibu haidnya berapa hari? Ibu haidnya berapa hari? Terus kesimpulannya, mendapatkan kesimpulan, lumrahnya ibu haid 7 hari 7 malam. Ada yang 1 hari 1 malam, sedikit. Ada yang 15 hari 15 malam, maksimal. Kesimpulannya itu. Dari mana? Pakainya apa? Pakainya istiqra'. Qiyas istiqra' namanya. Lebih dari 15 hari bukan haid kalau masih keluar darah, bukan haid, namanya istihadhah, penyakit, mandi, sholat walaupun masih keluar darah, disumpel. Kalau nifas berapa hari bu? Kalau nifas berapa hari bu? Setiap ibu lewat ditanyain. Kesimpulannya, lumrahnya ibu-ibu nifas habis melahirkan 40 hari 40 malam. Ada yang cuma 1 tetes, ada yang maksimal sampai 60 hari 60 malam. Lebih dari 60 bukan nifas kalau masih keluar darah. Itu namanya istihadhah. Dokter pun ngomong seperti itu. Dokter pun pendapatnya seperti itu. Luar biasa Imam Syafi'i.
Hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu, sekali lagi pesantrenlah, tadi Kiai Huda juga sudah berulang kali menyampaikan, pesantrenlah yang harus menjadi benteng yatafaqahu fiddin, bukan sekolah, bukan universitas, pesantren yang menjadi benteng yatafaqahu fiddin. Maka moto saya ketika maju kandidat ketua umum PBNU di Makassar, kembali ke pesantren. Semua acara NU sekarang di pesantren. Pleno di pesantren Krapyak Jogja. Munas kemarin Kombes di pesantren Cirebon, di pesantrennya saya. Jadi nanti insya Allah pleno lagi di pesantren lagi, muktamar pun di pesantren. Padahal yang nawari hotel banyak Pak. Matur nuwun, nggak usah. Hadirin yang saya hormati. Bon. Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, ditulis oleh para penulis kutabil wahyi, karena Kanjeng Nabi mboten saged nulis. Yang nulis siapa? Antara lain sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan lain-lainnya. Tidak lebih dari 10 orang yang bisa nulis. Tulisan Quran ketika itu, tulisan Arab ketika itu tidak sempurna Pak, belum sempurna, titik saja tidak ada. Ba, ta, tha, jim, ha, ho, polos, orang no bedane. Kalau nggak percaya, ayo ke kantor PBNU. Saya punya fotokopi Quran zaman Rasulullah, saya punya. Aku aja gak iso maca apa meneh sampean potongannya. Apa mana potongannya SAG lah. Kalau gak ada di kantor ada Quran fotokopi Quran zaman Rasul. Kulo ora iso maca. Ora ono titik blas. Bak tak sa gak ono bedane. Nah, orang yang pertama kali membikin titik wad'un nuqat 'alal huruf jenenge Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 62 Hijriah. Bukan sahabat. Abul Aswad bukan, tabi'in itu, bukan sahabat, ulama itu. Karena kepengen menyempurnakan tulisan Arab, dia punya ijtihad, punya kreasi, bikin titik supaya orang bisa baca. Sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran dengan benar. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 185 Hijriah bikin harokat fathah, doma, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, Cilacap, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, kalau baca Quran sampai sekarang masih innallaha wasingun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, ahli sunnah wal jamaah, sapangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengerikin mboten Trenggalek mboten. Itu artinya keluarnya suara mengucapkan huruf salah. Keluarnya suara itu apa namanya? Makhraj. Maka ono kiai, ono ulama jenenge Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Bikin ilmu tajwid. Wis tahun 200 ono ilmu tajwid iku. Kanjeng Nabi pun wafat 200 tahun nembe ono ilmu tajwid. Baru kita dengar istilah idhar, idgham, ikhfa, ikram, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak. Paham betul? Jadi kita tidak bisa baca Quran dengan benar tanpa ilmu tajwid. Kalau orang ono ilmu tajwid, nek orang ono ilmu tajwid, alif lam mim dibaca alam itu. Tapi kata ilmu tajwid bacanya alif lam mim. Itu namanya mad lazim harfi mutsaqqal. Yang ngasih nama itu Kanjeng Nabi? Bukan. Sahabat? Bukan. Siapa? Abu Ubaid Qasim bin Salam.
Sing jenenge iki jenenge mad lazim harfi mutsaqal, iki jenenge mad jaiz, iki jenenge mad wajib, iki jenenge mad tabi'i, iki jenenge idhar, idgham, ikhfa. Siapa yang bikin nama itu namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Dudu Kanjeng Nabi, dudu sahabat. Coba, kalau nggak ada ilmu tajwid, kita nggak bisa baca Quran dengan benar. Kalau baca Quran tidak benar, mal'un. Mendapat laknat kita ini kalau baca Quran tidak benar. Jangankan dapat pahala. Sedangkan ilmu tajwid, bikinannya ulama. Bukan bikinan Rasulullah, bukan para sahabat. Oleh karena itu sekali lagi, kewajiban ulama yatafaqqahu fiddin. Pada akhir abad pertama Hijriah, banyak hadis palsu. Qala Rasulullah padahal tidak. Hadis palsu, semrawut sudah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Syekh, tolong cepat bikin ilmu, metode untuk menseleksi hadis mana yang benar, mana yang enggak benar. Insya Allah siap khalifah. Seminggu beres, 1 minggu beres. Ada ilmu namanya mustalahul hadis. Yang siapa yang bikin namanya? Lupa sudah. Syihabuddin Romahurmuzi. Baru kita tahu ada hadis sahih, ada li dzatih, ada li ghairi, ada hadis hasan, ada li dzatih, ada li ghairi, ada dhaif, dhaifnya karena munqati, maqtu, mauquf, mursal, mungkar, muallal. Dari mana taunya itu? Dari Kanjeng Nabi? Boten. Dari sahabat? Boten. Dari seorang bernama Syihabuddin Romahurmuzi. Kita harus mengenal Allah. Kudu nyopo Gusti Allah. Sedangkan Gusti Allah boten kelihatan, tidak kelihatan. Bagaimana cara nyapanya? Sifatnya yang kamu harus menyapa. Kamu harus kenal dengan Allah sifatnya, bukan zatnya. Maka lahirlah ilmu yang membahas sifat Allah. Namanya ilmul kalam, ilmu tauhid. Siapa yang pertama kali bikin? Wasil bin Atha, pencipta ilmu kalam dan pendiri Mu'tazilah. Nanti ilmu kalam akan disempurnakan oleh imami ahli sunnah Abul Hasan Ali al-Ash'ari. Tanpa ulama kita tidak bisa kenal Allah, gak bisa menyapa Gusti Allah. Karena kita nggak kenal sifat Allah ada berapa. Kalau tanpa ilmu kalam, silakan. Kalau nggak ikut ulama silakan. Kalau tidak ikut Imam Syafi'i, mengikuti Imam Samudra. Tinggal pilih mana pilih. Ada orang baca Quran, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Salah. Bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Artinya Allah dan Rasulnya tidak melindungi orang musyrik. Tapi kalau baca wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Lahirlah ilmu cara membaca tulisan Arab, namanya ilmu Nahu. Nanti ilmu Nahu sempurna di tangan Imam Sibawayh, muridnya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Perlu penjelasan Quran, maka perlu tafsir. Perlu Quran ditafsirin. Sahabat Ibnu Abbas punya tafsir, bikin tafsir tapi kecil. Comot sana, comot sini, sebagian ayat mawon tidak sempurna. Pertama kali ono wong wonten ulama nafsiri Quran dari awal sampai akhir sempurna 10 jilid. Siapa itu? Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi kesimpulannya, ilmu itu semua yang menggagas, yang menemukan, yang membikin adalah para ulama dalam rangka menjalankan perintah Allah, liyatafaqqahu fiddin. Paham betul? Tanpa ilmunya ulama kita tidak punya standar kebenaran. Memang waktu zaman Rasulullah
standar kebenaran mutlak adalah Rasulullah. Kalau ada apa-apa, tanya Rasulullah. Kalau ada apa-apa, lihat perilaku Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, ada sahabat. Ada apa-apa, tanya pada sahabat. Ada muskil, ada problem, ada masalah, tanya pada Sayyidina Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, atau Ali, atau yang lain. Sahabat tidak ada, maka diganti oleh para ulama. Ulama, standar kebenarannya adalah ilmunya. Bukan sosok, bukan sosoknya, bukan kepribadian ulamanya, tapi siapa? Ilmunya. Maka ilmunya ulama adalah standar kebenaran mutlak yang mengganti para sahabat dan mengganti fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham betul? Paham betul? Pun. Ono maneh sing ora paham. Katanya kirim doa nang wong mati nggak nyampe. Ada orang ngomong sama saya, waktu ayah saya mati tidak saya tahlilin. Kenapa? Karena nggak nyampe doa itu. Allahumma firlahu warhamhu, nggak nyampe, nggak akan sampai. Oh gitu. Kalau begitu ya saya doakan mudah-mudahan bapak kamu digebuki malaikat. Mudah-mudahan sekarang hancur, remuk, ajur, digebuki malaikat. Nanti pada akhirnya masuk neraka, geseng, gosong. Jangan marah, nggak nyampe doa ini. Paham betul? Paham betul? Jangan, nggak nyampe doa saya ini, nggak nyampe. Ayo doa yuk, mudah-mudahan yuk. Mudah-mudahan bapaknya almarhum, bapaknya sampean mlebu neraka, amin. Nggak nyampe, jangan marah. Kalau marah, ngecek, menghina ente. Ayah saya doakan masuk neraka. Loh, nggak nyampe aja kok, tapi kok marah? Berarti khawatir nyampe. Dia khawatir doa saya nyampe, maka dia marah. Paham betul? Coba kalau nggak khawatir nyampe, nggak marah. Gampang pun ngotor mon, gampang pun. Kalau soal dalil ilmiah banyak sekali, monggo diwaca dhewe lah. Ada lagi yang bilang memuji-muji Nabi Muhammad, menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad, baca maulid Nabi, bid'ah, goblok. Sunnah itu ada 3 macam. Ada berapa? Sunnah qauliyah, sabdanya Rasulullah. Sunnah fi'liyah, perilaku, tindak tanduknya Rasulullah. Sunnah takririyah, sing lakoni sahabat Rasulullah, membenarkan, melegalisir, maka jadi sunnah, namanya takririyah. Orang tahu ngaji, orang ngerti ya? Yang lakoni sahabat Kanjeng Nabi, yo bener, itu jadi sunnah, menjadi sunnah itu. Contoh, ada seorang memuji-muji Rasulullah, banyak sebenarnya. Pujian sahabat terhadap Rasulullah itu ada 4 jilid, dikumpulkan oleh Imam Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Al-Madaih An-Nabawiyah. Tapi yang terkenal salah seorang sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu, mutayyamun ithroha lam yufda makbulu, tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu, innaka yabna Abi Salma la maqtulu, wa qala kullu khalili kuntu amuluhu, la ulhiyannaka inni anka masyghulu, faqultu khallu sabili la abalakumu, wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu, kullu ibni untha wa in talat salamatuhu, yauman ala alatin hadba'a mahmulu, nubitu anna rasulallahi aw'adani wal afu 'inda rasulillahi ma'mulu, mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu, laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu, la dhalla yar'adu illa ayyakuna lahu
minar rasuli biidnillahi tanwilu. Innar rasula la sayfun yustadha'u bi muhannadun min suyufillahi maslul. Fi usbatin min Quraisyin qala qailuha bi batni Makkah lamma aslamu zulu. Zalu fama zala ankasun wala kusyufu indal liqa'i wala milun ma'azilu. Syamul aronini abdalun labusumu. Jenengan paling syiire ilahilas. Ya saya api ora bukan jelek tidak, ilahilas so bagus, tapi mbok ditambahi liyane bola-bali ilahilas terus. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma memuji-muji Rasulullah setinggi langit. Sungguh Rasulullah engkau orang mulia, orang besar, orang yang sukses berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara adil dan zalim, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy, dari kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, hatinya santun, hatinya ramah, tapi kalau di medan perang tidak pernah mundur. Para sahabat itulah murid-muridmu Rasulullah. Dan Rasulullah orang yang menjanjikan keselamatan untuk umat manusia. Walhasil orang ini memuji-muji Rasul. Kalau memuji-muji Rasulullah itu salah, mestinya Kanjeng Nabi ngelarang mestinya. Ojo muji-muji aku, orang itu, orang kena. Boten niku, malah bar dipuji niku Kanjeng Nabi ternyuh, tersentuh perasaannya, memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi saweg ngagem selimut sing bergaris-garis, lurik-lurik. Diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji itu. Selimut itu kalau polos bahasa Arabnya batoniyah, selimut polos. Muttaqiina ala furushim batoinuha min istabrok. Kalau selimut itu lurik-lurik bahasa Arabnya burdah. Maka setiap ada qasidah yang menyanjung-nyanjung Rasulullah diberi nama qasidatul burdah. Kalau tidak percaya, bagi yang tidak percaya, mari ayo lunga nang Turki karo aku. Pergi ke Turki dengan saya ke kota Istanbul, masuk museum Topkapi, di sebelahnya Masjid Hagia Sophia, masih ada, masih wonten selimute Kanjeng Nabi sing lurik-lurik yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji beliau. Nek ora percaya aku nang Turki, ayo lu nang Turki karo aku. Tiket tuku dhewe. Dikira tak tiket ta? Aku bola-bali 40 juta niku. Nek ora percaya ayo karo kula tang Turki. Masih ono buktine selimut Kanjeng Nabi sing lurik-lurik yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah dia memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, burdah yang terkenal di Indonesia yaitu burdah yang digubah, yang dikarang oleh Imam Syarafuddin Abu Sa'id Al-Busiri, orang Iskandaria, wafat tahun 865 Hijriah. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami famali ainaika in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabus sabuan katimu ma baina munsajimin wa muttarimin. Apal mboten Bu? Apal mboten? Syuriyah harus hafal. Kalau tanfidiyah nggak hafal nggak apa-apa. Barzanji, Deba, Syuriyah harus hafal. Bu, kalau panjenengan ngundang Rois Syuriyah, Katib Syuriyah, mau coba Barzanji buat hafal, ojo diampropin. Tapi ini hafal diampropin, ini hafal. Wa amma ta'if ad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira
waghraw bihi sufaha'a wal 'abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khuddibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi hilaki alihada wal 'asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla 'attirillahumma qabrahul karim Allahumma sholli wa sallim. Diamplopin, apal. Thumma usya bi jasadihi wa ruhihi yaqudatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa habil qudsiyah wa arja bihi ila samawati fara'a adama fil ula wa qad jallalahu al waqar wa ala wa ra'a fi thalati Isa ibn Maryam batul baru taqiyah syuriyah kudu apal. Kalau tidak hafal, siapa yang akan menghafal? HTI suruh ngapal. Ansor Tauhid suruh ngapal. MTA suruh ngapal. Yang harus ngapal kita, karena itu adalah milik kita. Amin tadakuri jironim bihi salabidi salami mazat tadam anjaromi mukatim bidam. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena engkau kangen, rindu pada kekasihmu yang ada di desa Dhi Salam, atau karena engkau teringat suatu hari siang panas terik, siang yang panas di desa Kazimah, atau engkau teringat suatu malam yang gelap gulita berkilat di desa Idhom. Kenapa hatimu resah? Kenapa hatimu gelisah? Tidak enak makan, tidak enak tidur. Pasti kamu sedang kena asmara. Pasti kamu sedang mabok cinta. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya laimi fil hawal udriyi ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Jawabnya, na'am, benar, iya, saya sedang mabok cinta. Saya sedang kena asmara, rindu, kangen pada seseorang. Sampai rasa kangenku menjadi penyakit, menjadi saya sakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kukangeni, pasti kamu akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kukangeni, yang sedang kamu kangeni? Siapa? Jawabnya, yang kukangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min alah sampai jam 12 kok. Yang sedang kukangeni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul Kauni wal Wujud, Sayyidud Dunya wal Akhirah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Kinan bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Argu
bin Falid, bin Abir, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Akhnuh, bin Idris, bin Ilyarid, bin Mihlayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihi salam. Jadi leluhur nenek moyang Kanjeng Nabi niku jelas mboten? Jelas mboten? Itu semua orang baik-baik, semua hasil nikah yang sah, semua punya surat nikah semua itu. Yang saya sebut namanya tadi, tidak ada yang hasil zina. Hafizul ilah matali Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarokus sifah yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad, nenek moyang Nabi Muhammad, aba'ahul amjad. Kenapa? Karena menghormati Nur Muhammad, karena nggowo Nur Muhammad dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya Nur Muhammad itu. Nah, nanti Nur Muhammad itu terang banget, terang benderang nalikane digawa karo Syekh Abdul Muthalib, kemudian pindah kepada anaknya Syekh Abdullah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muthalib wa ibnihi Abdillah atirillahu. Ketua NU harus hafal Barzanji, modal cari berkat. Ayah saya itu rajin menghadiri acara Maulid Nabi baca Barzanji. Ayah saya almarhum. Kalau datang dapat berkat, nggak dapat amplop. Waktu itu belum ada amplop, belum. Berkat isinya multi gizi. Ono dagingnya, ono iwake, ono ayame, ya satu lah. Buah-buahnya macam-macam, ono rambutan, ono pisang satu-satu. Kalau pulang dapat berkat, anak-anaknya diundang makan. Sebelum makan dipuji dulu. Alhamdulillah alladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Ayo makan, bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, anaknya lari lagi, main-main lagi, dolan-dolan mana. Ternyata anaknya ayah saya 5 laki-laki, lumayan semua tuh. Lumayan berkat karena dipakani. Belum tentu anak yang dikasih makan dengan gaji. Belum tentu anak yang dikasih makan dengan bonus proyek. Kakak saya namanya Kiai Ja'far, punya pesantren besar dan ketua Majelis Ulama Cirebon. Adik saya Mustafa, menantunya Kiai Maimun Sarang dan salah satu katib syuriah di PBNU. Adiknya lagi, yang ketiga namanya Ahsin. Sejak kecil cacat, bungkuk, gegere bungkuk. Mboten nate pesantren, ngaji teng ayah mawon. Tapi saniki mulange Fathul Mu'in, Fathul Qorib dan lain-lainnya, alim lah, lumayan lah. Yang paling kecil adik saya Niam, keluaran Al-Azhar S1 Mesir, Al-Azhar Mesir. Yang nomor 2 saya, lumayan lah, tinimbang sepi. Belum tentu saya bisa punya anak kayak saya. Belum tentu kakak saya bisa punya anak seperti dia, seperti beliau. Belum tentu adik saya Mustafa punya anak seperti Mustafa. Paham betul, paham betul? Bapak saya bisa punya anak seperti saya, lumayan lah. Belum tentu saya yang dokter ini, yang kuliah kemana-mana, punya anak, bisa punya anak seperti saya. Paham betul? Niki dongane wong tua, mulane niku aja hasil dari dipakani berkah. Percaya mboten? Nek mboten percaya kae kula mon berkate mun ora percaya. Pun tawassul. Ada yang mengatakan tawassul itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah berarti neraka. Lah ini suruh ngaji lagi, yang ngomong begitu suruh ngaji lagi. Suruh yatafaqahu fiddin lagi. Suatu ketika ada suku, satu daerah
namanya suku Mudor. Apa namanya? Semua satu suku itu mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad suka ngomong gak jelas, Muhammad suka bersyair, berpantun, berpuisi, Muhammad suka ngelindur, mengigau, maksudnya Quran, maksudnya dianggapnya ngelindur, mengigau, syair itu, puisi itu. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, Pak. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan engkau membikin suku Mudor paceklik seperti engkau telah memberi paceklik kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu tidak ada pangan, gak ada air selama 7 tahun. Betul Pak, suku Mudor 7 tahun tidak ada gandum, ora panen gandum, ora panen jagung, ora ono banyu. Akhirnya terpaksa dugi datang Madinah, rombongan. Kepala rombongannya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Labid bin Robi'ah. Dari mana? Dari suku Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Wong wingi-wingi menghina ngenyak saiki teko rene arep apa iki? Kemarin menghina, mencaci maki, sekarang datang ke sini. Ada apa ini? Jadi Kanjeng Nabi takon, ada apa ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra'u tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handhalil 'amiyyi wal 'ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ali. Ada apa kamu kesini? Jawabnya, ataina kaya khairul bariyah litarhamana. Kami datang menghadap engkau agar engkau merahmati kami. Paham betul? Paham betul? Jaluk rahmat datang Kanjeng Nabi. Kalau itu salah, pasti Kanjeng Nabi ngelarang. Oh, jangan jaluk rahmat tang aku. Ya rahmat tang Gusti Allah. Ngoten nggih, nek iku salah, mboten iku Kanjeng Nabi enggak ngelarang itu. Kami datang kepadamu nasku hittatan jalla amruha li sab'i sinin, mengadu, wadul, curhat lah kalau bahasa sekarang. Mengadu bahwa 7 tahun enggak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggal karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah berani sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handhol. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput handhol yang rasanya pahit itu di padang pasir tumbuhnya. Fa anta lidinina wa anta lidunyana. Engkau tempat berlindung kami, urusan agama dan urusan dunia. Yo, jaluk berlindung nang Kanjeng Nabi, orang nang Gusti Allah. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Nanti di akhirat kami harapkan syafaatmu wahai Muhammad. Kanjeng Nabi lajeng donga, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adzabin wala bala'in wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, berikan hujan kepada suku Mudor, hujan bawa rahmat dan rezeki, jangan hujan bawa malapetaka dan bencana. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Paham betul? Jadi artinya tawassul karo Kanjeng Nabi niku bid'ah nopo sunnah? Pisan meneh, bid'ah nopo sunnah? Sunnah, goblok. Ada yang tanya pada saya, sampean cerita gitu dari mana sih?
Dari buku sejarah, saya jawab. Loh, saya baca buku sejarah nggak ada cerita gitu. Saya tanya, yang dibaca ente apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang 40 halaman itu, yang Rauno. Kalau ente ingin tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir 13 jilid. Tarikhul Umam wal Muluk karangan Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid. Tarikhul Hadarah Al-Islamiyah Dr. Ahmad Shalabi 9 jilid. Tarikh Ibnu Khaldun 14 jilid. Baru tahu cerita seperti ini. Wong macane mek khulasatu. Itu pun terjemahan. Hadirin saya hormati. Nah, Labid bin Robi'ah ini nanti masuk Islam. Setelah masuk Islam punya syair yang terkenal. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Wa kullu na'imin la mahala tazailu. Wa kullu mri'in yawman sayu'lamu sa'yuhu idza kushifat 'indal ilahil mahasilu. Wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfarru minhal anamilu. Itu selama masuk Islam syairnya seperti itu. Labid bin Robi'ah. Jadi tawassul dan muji-muji Kanjeng Nabi sunnah takririyah. Napa? Nah, takrir. Pun niku jenenge ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah dulu. Ahli sunnah wal jamaah itu secara resmi didirikan oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Imam Asy'ari. Wafat tahun 324 Hijriah. Beliau punya karangan Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibana, Ar-Risalah ila Ahli Thaghar, Al-Luma. Sayang wafat masih nom. Karangannya ini besekedi. Wafat diganti oleh muridnya Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili karangannya hilang kabeh. Sampai sekarang saya belum punya itu. Al-Bahili wafat diganti oleh muridnya Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat punya murid Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Kitabnya Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah, Asy-Syamil, Ghiyathul Umam, Al-Arba'in. Imam Haramain wafat punya murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Mankhul, Al-Mustasfa, Mi'yarul Ilm, Al-Mukid minad Dolal, Mihaqqin Nazar fil Qiyas, Al-Qistasul Mustaqim, Mishkatul Anwar, Al-Madun Ghairi Ahli, Minhajul Abidin, Tahafutil Falasifah, Maqasidul Falasifah, Ihya Ulumuddin, lan liya-liyane masih wonten. Imam Ghazali wafat punya murid Abdul Karim Asy-Syihrastani. Karangane Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syihrastani wafat punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Karangannya Mafatihul Ghaib fit Tafsir 16 jilid. 16 itu padat itu. Kalau dicetak cara sekarang jadi 40 jilid itu. Itu dicetak dengan cara kuno, padat. Lajeng apalagi Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, Al-Mabahithul Masyriqiyah 2 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid, lan liya-liyane. Imam Razi punya murid Abduddin Al-Iji. Karangannya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Al-Iji punya murid Abdullah As-Sanusi. Karangannya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi gada murid Ibrahim Al-Baijuri. Kitabnya Jauhar Tauhid. Al-Baijuri punya murid Ahmad Ad-Dasuki. Kitabnya Ummul Barohin. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Kitabnya Ad-Durarus Saniyah, Al-Kawakibud Duriyah, Al-Mutammimah, Syarah Jurmiyah, Syarah Alfiyah. Zaini Dahlan gada murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat.
dari Kalimantan Barat, Sambas, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Ahmad Khotib Sambas punya murid Muhammad Nawawi Banten. Karangannya Syarah Sulam Taufik, Syarah Sulam Munajah, Safinah, Tafsir Munir, dan lian-liane. Nawawi Banten punya murid Arsyad Banjarmasin. Karangannya Sabilul Muhtadin. Mahfud Termas, karangannya Manhadzawin Nadhor. Khalil Bangkalan, Abdus Somad Palembang. Mahfud Termas gak ada murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari damel Nahdlatul Ulama, wafat punya putra cerdas namanya Wahid Hashim. Wafat duwe putra luwih cerdas meneh, langkung cerdas malih, Abdurrahman Wahid. Jadi ketua NU 15 tahun jadi presiden, diganti oleh Al Mukarrom Kiai Haji Hashim Muzadi. 10 tahun diganti oleh jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu sanadnya tepung betul. Itu dari Imam Asy'ari ke sini, Imam Asy'ari ke sana. Imam Asy'ari gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Huzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam gurunya Amr bin Ubaid, pencipta ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pencetus ilmu kalam dan pendiri mazhab Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali nalikane Siti Fatimah wafat, nikah lagi dengan perempuan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak Muhammad, cerdas, jenius, tidak mau ikut berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berkecimpung dalam politik sampai jadi korban politik, wafat terbunuh. Muhammad tidak mau berpolitik, menggali ilmu mawon, yatafaqahu fiddin mawon, ngajar di Masjid Madinah. Muridnya Ma'bad Al-Juhani, Ghailan Ad-Dimashqi, Wasil bin Atha, itu muridnya terkenal, muridnya Muhammad bin Hafid, cerdas-cerdas. Muhammad gurunya siapa? Ya bapaknya dong, Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali gurunya siapa? Ya mertuanya dong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari mana? Dari malaikat Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah. Jadi sampean melo NU sampai Gusti Allah. Saya jamin itu sampai Gusti Allah. Sanadnya sampai Allah itu. Saya jamin itu. Milo nanti kalau Munkar Nakir tanya, "Mar Rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Jawab saja, rombongan Hashim Asy'ari. Dah, oh ya udah tahu dah. Nanti malah oh ya. Siapa Tuhanmu? Rombongan. Sudah, yang jawab cukup, kepala rombongan yang jawab. Cukup. Paham betul? Orang percaya enggak apa-apa, orang sing percaya akeh. Sing ora percaya paling 2000 3000 orang tidak mengganggu blas. Hadirin kang kula hormati, itulah sanad ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnatur rasul qaulan wa fi'lan wa taqririyan. Wal jamaah orang-orang kelompok umat manusia, umat Islam yang selalu membangun, menjaga, memperkuat kebersamaan. Jangan sampai pecah belah, jangan sampai bertengkar, jangan sampai konflik satu sama lain. Mari kita jaga persatuan, namanya wal jamaah. Boleh beda, tapi tidak boleh sampai saling membunuh atau membakar rumah, apalagi diusir dari desanya. Nggak boleh itu. Walaupun beda madhab, beda pendapat, nggak boleh. Wal jamaah. Mari kita semangat wal jamaah, kita bangun di Trenggalek ini. Boleh beda partai politik, boleh beda pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan partai, tapi tidak boleh kita bertengkar atau pecah. Wal jamaah. Ulama NU ketika muktamar di Banjarmasin tahun 36 di Banjarmasin, apa keputusannya? Waktu itu yang muktamar Mbah Hashim Rawuh, Mbah
Bawahan, Mbak Bisri pakai sarung semua, nggak ada yang pakai celana. Karena pakai celana itu haram, niru Belanda. Maka supaya menghindari niru Belanda pakai sarung. Tapi saya ngerti, bukan masalah haram niru Belanda. Pakai sarung itu demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam. Bebas geraknya itu. Itu sarung. Makanya kalau kiai pakai sarung, anaknya banyak. 8, 10. Kalau yang pakai celana 2. Karena pakai sarung itu pragmatis, praktis, mudah dipakai, mudah dilepas. Ekonomis, tidak usah di laundry, sudah nggak apa-apalah kalau sarung. Satu lagi apa? ISIS meriwing. Enggak, itu ada filosofinya. Ulama dulu, orang-orang tua kita dulu pakai bakyak, itu singkatan dari al-baqa wal yakin. Jadi kemana-mana selalu ingat kepada Allah. Al-baqa wal yakin, bakyak, disingkat bakyak. Pakai sarung, asalnya syar'an, mengamalkan syariat Islam. Orang Banyumas nggak bisa syar'an, syar'an. Pakai baju koko, asalnya walibasut taqwa dzalika khair. Berpakaian takwa itulah yang paling baik. Ngomong takwa itu lu angel wong Jawa. Koko serapa pola. Kepala sirah ini walaupun pinter, jenius, ilmunya penuh, jangan dipamerkan, jangan ditonjolkan, tapi disembunyikan. Sembunyi itu bahasa Arabnya khufyah, kopyah. Maka orang yang pakai kopiah berarti orang yang tidak sombong. Kalau ada orang pakai kopiah kok sombong, salah terbit, harus diralat dari peredaran. Muktamar NU di Banjarmasin tahun 36, keputusannya kami menginginkan berdirinya negara Darussalam. Apa? Negara yang damai, bukan Darul Islam. Keputusan ulama NU. Setuju silakan, nggak setuju nggak apa-apa. Darussalam, negara yang damai, yang hidup bersama-sama sekian suku, ratusan suku, puluhan agama, aliran. Ayo urip bareng-bareng, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Namanya wal jamaah. Jadi menurut Kiai NU, Indonesia ini yang pas bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, Buddha, Konghucu, negara Indonesia yang di dalamnya ada 6 agama besar dan agama kecil-kecil banyak. Bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Madura, bukan negara Melayu, Bugis, Ambon, Dayak, Batak, negara Indonesia yang di dalamnya 400 suku. Yang besar 30 suku yang besar. Paham betul? Paham betul? Itu namanya Darussalam. Apa itu? Apa? Asal-asalan apa? Apa ada dasarnya? Wonten dasarnya, wonten alasannya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah hijrah ke kota Yathrib. Kota apa namanya? Kenapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang babak-babak pertama sing bikin kota itu seseorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Yang bikin kota itu namanya Yathrib. Maka kota ini dinamakan Yathrib. Kanjeng Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang majmuk, yang bineka. Masyarakat yang plural. Ada sekelompok beragama Islam pendatang. Namanya muhajirin. Dalam Quran diterangkan karakter muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Ayat piro, surat opo, golekno dhewe. Kaenaken banget. Ditunjukkan nomor ayat, nomor surat, kaenaken. Golekno dhewe. Orang muhajirin adalah orang-orang yang fakir, miskin,
karena hijrah. Di sananya kaya, dari negeri asalnya kaya, tapi karena pindah kota Yathrib ditinggal harta kekayaannya, menjadi fuqara, yabtaghuna fadlam minallah ridwana, hanya semata-mata mencari anugerah Allah, ridho Allah, wa yansurunallah wa rasulah, membela agama Allah dan Rasulullah. Seperti saya hijrah ke Jakarta dari Cirebon, itu muhajirin namanya. Tapi kalau yang dulu jadi fuqara, hijrah itu tadinya kaya jadi melarat. Yang kedua, penduduk kota Yathrib itu umat Islam pribumi. Asli Yathrib ada dua suku, Aus dan Khazraj, yang karakter akhlaknya dikatakan dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang menyiapkan rumah, lahan, tempat dan mentalnya untuk menerima kedatangan muhajirin. Jadi orang penduduk Yathrib yang Islam itu siap menerima kedatangan pendatang, menerima kedatangan orang asing yang datang pindah kota Yathrib demi membawa agama Islam. Siap diterima dengan rumah dan mentalnya. Sudah siap mentalnya kedatangan orang luar itu. Saya punya rumah 4 kamar, ambil 2, ayo Parwan. Saya punya kebun 1 hektar, ayo Parwan. Gampang hitung-hitungan belakang. Saya punya onta 10, ambil 5, saya 5. Nanti gampang hitung-hitungannya belakangan nanti. Saya punya istri 4, ambil 2 situ. Namanya apa namanya? Ansor. Namanya apa? Siapa? Ansor. Asli pribumi penduduk kota Yathrib yang Islam namakan Ansor. Nahnu Ansorullah. Kamilah penolong agama Allah. Maka NU punya gerakan pemuda Ansor. Waktu Gus Dur jadi presiden, akhir-akhir digoyang-goyang. Ansor Jawa Timur pergi ke Jakarta, pasukan berani mati bela Gus Dur. Demo ceritanya, sampai di bundaran HI hujan besar Melayu KB. Saya tanya, katanya berani mati, kok lari semua? Saya memang berani mati, tapi tidak berani masuk angin. Tapi Ansor dulu ya, Ansor tahun 2000, sekarang udah bagus, sekarang udah. Penduduk kota Yathrib ada muslim pendatang muhajirin, ada muslim pribumi Ansor. Ada lagi penduduk kota Yathrib orang Yahudi, 3 suku. Bani Qainuqa kerjaannya perajin emas, toko emas. Bani Quraidah petani, nanam kurma, nanam anggur. Bani Nadir pegawai, pekerja, pegawai, itu Bani Nadir. 3 suku pelarian dari Sinai. Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, dipimpin oleh Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha, lari dari Mesir, menyeberang Laut Merah sampai di gurun Sinai. 40 tahun Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi-Nabi wafat. Bani Israel bercerai-berai berantakan. Kebanyakan ke Eropa. Ada 3 suku ke kota Yathrib, yang kemudian anak cucunya, keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kiai baca tafsir, baca Quran, tafsir Jalalain, ya Bani Israel adhkuru ni'mat yallati an'amtu alaikum, dan seterusnya, itu Bani Israel yang ada di Madinah, bukan Bani Israel yang ada di Amerika, bukan. Yang jumpa dengan Rasulullah di Madinah. Artinya penduduk kota Yathrib majmuk, bineka, tidak satu macam. Ada pendatang, ada pribumi, ada non muslim. Kanjeng Nabi lajeng mengambil keputusan tegas, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang muhajirin, wal muslimuna min Yathrib, orang Islam pribumi Ansor, wal Yahud, dan orang Yahudi non muslim, waman tabi'ahum walahiqa bihim wajahada ma'hum, asalkan satu tujuan, satu cita-cita, satu garis perjuangannya,
innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Jadi Kanjeng Nabi membangun umat yang berdasarkan tamadun, berdasarkan kebenaran, budaya, peradaban, bukan berdasarkan suku atau agama. Akhirnya setelah itu disepakatin, kota Yathrib diganti namanya Madinah dari kata tamadun, madani, madaninya berperadaban, berbudaya, berakhlak. Tidak pandang bulu, yang benar pasti dilindungi hukum, yang salah pasti dikenai hukum. Agamanya apa saja, sukunya dari mana saja. Namanya kota Madinah. Kanjeng Nabi tidak mendirikan negara Islam. Sekali lagi. Rasulullah tidak memproklamirkan berdirinya negara Islam, tidak. Dan tidak negara Arab, tidak. Negara Madinah yang di dalamnya ada Islam, ada Yahudi. Bukan negara Arab, karena di situ ada yang bukan Arab, yaitu orang Yahudi Bani Israel. Jadi Kanjeng Nabi 15 abad yang lalu telah membangun konstitusi yang modern. Konstitusi yang modern, bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan suku. Begitu pula Nahdlatul Ulama tahun 36, 9 tahun sebelum merdeka, punya gagasan, punya ide, Indonesia menjadi negara, bukan negara agama, bukan negara suku, namanya negara Indonesia. Paham betul? Paham betul? Jadi kiai-kiai itu ngerti, Kanjeng Nabi bukan tidak mendirikan negara Islam, tidak mendirikan negara Arab. Maka kiai Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Buddha. Indonesia bukan negara Jawa, bukan negara Madura, bukan negara Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Melayu, bukan negara suku. Indonesia. Lajeng Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, dimasukkan ke dalam anggota inti BPUPKI, Badan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena Marimis. Jadi NU itu ikut menjadi panitia berdirinya negara Indonesia ini. Paham betul? NU bukan mitra pemerintah, tapi NU adalah owner, pemilik negara ini, pemegang saham negara ini. Bukan sekedar mitra pemerintah. NU pemilik saham. Kalau NU tidak diperankan, kerugian besar akibatnya seperti Orde Baru. Karena Orde Baru tidak menggunakan NU, tidak merangkul atau mengajak NU, krisis yang luar biasa. Karena ada bagian komponen bangsa yang besar yang tidak diajak ngomong. Terjadi krisis yang luar biasa. Krisis agama, krisis akhlak, krisis hukum, krisis politik, krisis moneter, krisis ekonomi, krisis pangan. Ngoten-ngoten. Ayo, sekali lagi NU gak diajak, krisis meneh mau bakal. Tapi alhamdulillah nek saniki mboten. Menteri NU ono 5. Setunggal Pak Muhaimin Iskandar, Pak Hilmi Faisal, Pak Jan Farid, Menteri Perumahan Rakyat. Jan Farid itu salah satu ketua PBNU, Jan Farid itu. Kemudian Pak Muhammad NUH, Menteri Pendidikan. Dan Pak Surya Dharma Ali, itu semua 5 NU. Belum yang lain-lainnya, dirjen-dirjen, direktur-direktur, rektor-rektor, rektor Gajah Mada, rektor Serang, Jambi, Lampung, Pontianak, Jember, NU semua itu. Dan alhamdulillah saya sudah membangun, ya bukan saya, kami rame-rame bersama-sama sudah membangun 8 universitas Nahdlatul Ulama. Di Cirebon, di Halmahera Maluku, Jepara tadinya Stainu menjadi UNU, Kesugihan Cilacap tadinya Stainu menjadi UNU, Sidoarjo, Kediri, dan Tuban. 8 perguruan tinggi alhamdulillah selama saya 3 tahun sudah berdiri. Beasiswa silahkan, ada yang mau ke Australia asal bahasa Inggrisnya bagus, silakan. Ada mau ke Aljazair, asal bahasa Arabnya sudah pandai, monggo. Apa mau ke Taiwan, apa India,
semua menawarkan beasiswa kepada saya. Silakan santri Sulaiman atau Trenggalek, semuanya Trenggalek. Kalau ada yang ingin ke Australia, monggo saya tunggu. Ingin ke Aljazair, ingin ke Sudan, itu yang Arab. Atau Taiwan, syaratnya iso bahasa Cina. Atau ke India, bahasa Inggris India. Itu 10. Kemarin saya mengirim Australia 70. Ngirim ke Maroko 45. Ke Amerika 5. Alhamdulillah sudah pada belajar ke sana. Nanti pulangnya kita tunggu akan menjadi calon-calon pemimpin NU yang berkualitas. Ilmunya bagus, penuh, akhlaknya karimah. Itulah akhlak ahli sunnah wal jamaah. Hadirin yang saya hormati, kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang telah dibangun oleh antara lain andil besar para ulama Nahdlatul Ulama harus kita jaga, harus kita pertahankan. Man laisalahu ard laisalahu tarikh, wa man laisalahu tarikh laisalahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, maka tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Lupa, nggak punya sejarah. Kenapa Kanjeng Nabi pindah ke kota Yathrib? Ingin membangun tanah air, ingin memiliki tanah air. Kenapa Quran masih menceritakan Fir'aun walaupun cerita negatif? Karena Fir'aun punya tanah air. Kenapa kita masih mengingat sejarah Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, Singosari, Doho? Karena itu adalah raja-raja yang punya tanah air. Paham betul? Kenapa Yahudi mati-matian ingin kembali ke Palestina? Karena ingin kembali ke tanah airnya, leluhurnya. Kenapa suku Kurdi dilupakan? Ayo, suku Kurdi sekarang kita udah lupa. Pada suku Kurdi itu ada ulama besar namanya Sulaiman Al-Kurdi yang ngarang kitab Tahrir. Wonten malih ulama besar Ahmad Baha Naqsyabansyah, yaitu pendiri tarekat Naqsyaban. Dia orang Kurdi. Hampir hilang sejarahnya. Kenapa? Karena suku Kurdi tidak punya tanah air. Suku Kurdi itu kebanyakan ikut masuk negara Turki. Kebanyakan lagi masuk negara Irak. Sedikit ikut negara Syria, sedikit lagi ikut negara Iran. Jadi tidak punya negara sendiri, tidak punya tanah air sendiri. Dilupakan oleh sejarah. Panjenengan kalau kepengen terus sejarahnya dibaca oleh cucu kita, keturunan-keturunan kita, maka tanah air Indonesia harus kita pertahankan. Malah menurut saya, menurut kulo, tanah air dulu baru agama. Tanah air dulu dikuatkan, dipertahankan, baru bicara agama. Apa artinya bicara agama kalau negara morat-marit? Kalau tanah air kita pecah, perang saudara misalkan. Contoh Afghanistan, 100% penduduknya Islam. Tapi morat-marit, kapan berjuang Islam? Tidak mungkin berjuang Islam. Wong perang saudara terus, morat-marit. Negara Somali, Afrika Timur, bubar. Negara bubar, negara Somali itu. 100% beragama Islam. Bubar negaranya, maka tidak bisa berbuat apa-apa untuk Islam. Paling-paling bisa nyandra kapal yang lewat paling-paling. Yang dari Somali itu. Oleh karena itu, Indonesia kita ini pertahankan dulu tanah air yang utuh. Jangan sampai pecah. Baru kalau tanah air kita kuat, bangun madrasah, bangun pesantren, bangun majelis taklim, bangun yayasan pendidikan Islam, bangun perjuangan-perjuangan Islam. Kan gitu. Jadi bicara Islam dulu apa tanah air dulu? Tanah air dulu. Negara kita dulu kita pertahankan, baru kita bicara Islam. Ada sementara saudara-saudara kita organisasi Islam lain bicaranya Islam terus, gak pernah bicara tanah air. Itu mau berjuang Islam di atas laut apa? Apa di atas angin? Kalau kita berjuang di mana? Di atas tanah. Paham betul? Kita berjuangnya di mana? Di atas tanah. Bangun masjid di mana? Di atas. Bangun madrasah, pesantren, lembaga pendidikan, yayasan, di mana? Di atas tanah. Maka tanah harus diselamatkan. Jangan sampai tercabik-cabik, jangan sampai perang saudara, jangan sampai keutuhan NKRI terganggu, terusik. Maka kalau tanah air kita NKRI kuat, mari kita berjuang Islam
di atas tanah air, di atas negara yang kuat itu. Itu nanti Islamnya akan baik dan akan kuat juga. Indonesia terdiri dari 18.000 pulau, 400 suku, 6 agama yang resmi. Yang gak resmi banyak, ada 20 barangkali. Dan berada di paling timur, umat Islam paling timur Indonesia, jauh dari teman-temannya di Arab. Diapit oleh 2 negara besar yang bukan Islam. Indonesia ini diapit oleh 2 negara besar yang bukan Islam. Satu, Cina RRC, penduduknya 1,5 miliar, bukan negara Islam. Ya ada orang Islam tapi sedikit. Itu kalau kita tidak hati-hati pasti kita akan digebuk oleh mereka. Kalau kita ekstrim, kalau kita radikal, kalau kita apalagi teroris, mereka punya alasan untuk menyerang kita. Di sebelah selatan ada negara maju, Australia. Itu negara bukan negara Islam. Tidak rela kalau Islam Indonesia ini maju. Tidak akan rela kalau Islam di Indonesia ini akan besar. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai mendakwakan Islam di Indonesia ini. Mari kita perjuangkan Islam dengan cara bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan. Paham betul? Tidak benar kalau berjuang Islam pakai kekerasan. Tidak benar kalau berjuang Islam pakai teror, pakai golok, pakai pentungan, apalagi mengusir saudara-saudara kita dari tempat kelahirannya, tempat tinggal tumpah darahnya. Salah itu, salah itu. Siapapun kepada siapapun. Siapapun yang mengusir terhadap siapapun yang diusir. Tidak boleh, itu memalukan. Internasional ngetawain, kaget. Oh, Indonesia ke warga negaranya saling mengusir. Itu satu. Kedua, kalau takut merembet. Iya kalau hanya Sampang, kalau ditiru oleh Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Trenggalek, misalkan niru. Mudah-mudahan tidak sih. Misalkan bahaya besar keutuhan tanah air kita, keutuhan negara Republik Indonesia ini. Maka pengusiran warga Indonesia oleh warga negara Indonesia sendiri salah besar. Kebijakan yang tidak tepat, kebijakan yang keliru itu kalau pemerintah melakukannya. Pemerintah Sampang bertanggung jawab. Tidak benar itu. Kalau merelokasi penduduk dari tempat tanahnya milik sendiri, rumah-rumah sendiri, tanahnya milik sendiri, kok diusir? Paham betul? Salah itu. Itu menunjukkan pemerintah yang tidak berwibawa, pemerintah yang tidak punya gigi, pemerintah yang tidak punya kekuatan untuk mengatasi konflik di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan di Trenggalek tidak terjadi konflik seperti itu. Monggo, mari kita akur, kita rukun. Beda partai, beda pilihan bupati, beda pilihan gubernur, nggak jadi masalah. Silahkan beda, tapi tetap bersama. Tidak harus sama, tapi harus bersama. Paham betul? Tidak harus sama, tapi tidak harus bersama. Monggo, kepentingan yang lebih penting, lebih besar harus kita utamakan. Jangan kepentingan sesaat, kepentingan kecil, apalagi hanya menguntungkan kelompok kecil, itu tidak penting. Kepentingan keselamatan negara, keselamatan warga NU yang lebih besar, jauh lebih penting daripada masalah politik praktis. Monggo, mari sekali lagi pesantren berperan dalam menenangkan masyarakat, memperkuat civil society, dimulai oleh pesantren dengan kiai dan para santrinya. Makanya pesantren dan kiai di samping punya kewajiban yatafaqahu fiddin, punya kewajiban juga waliyun diru qaumahum, memberikan pengarahan pendidikan, memberikan pengajaran, memberikan dakwah, diarahkan supaya benar kepada umatnya. Waliyun diru qaumahum. Jadi kiai harus menguasai ilmu agama, dan kalau sudah menguasai ilmu agama harus membimbing masyarakat. Saya di Jakarta insya Allah berbuat sekuat tenaga, diterima oleh semua pihak. Tidak ada yang tidak senang kepada saya kecuali yang tidak senang. Istana senang dengan saya,
Presiden SBY dan Wakil Presiden Budiono, departemen-departemen, menteri-menteri, semuanya senang dengan saya, kecuali yang tidak senang. Mabes Polri, Mabes TNI, wartawan, DPR, partai politik, semua senang dengan saya, kecuali yang tidak senang. Jadilah orang yang disenangi oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. NU Trenggalek harus menjadi penyeimbang, harus menjadi apa? Penyeimbang, menjadi bandul supaya masyarakat ini seimbang, tidak jomplang, baik itu ekonomi maupun agama. Tidak boleh ada orang wareg dewe, oleh ora oleh ono wong yang penting aku wareg, terserah tonggo konco terserah. Bener mboten niku? Tidak boleh kenyang sendiri, tidak boleh kaya sendiri, tidak boleh sehat sendiri. Yang penting aku sehat, anakku, mantuku sehat, terserah tonggo mau TBC, mau malaria. Angsal mboten ngoten niku? Mboten angsal, harus sehat bersama-sama. Tidak boleh kita hanya yang penting saya sehat, keluarga saya sehat, tetangga terserah, nggak boleh itu. Tidak boleh pinter sendiri. Yang penting saya, anak saya, mantu saya, dokter Andes, tetangga mau tamat SD mau enggak, bukan urusan saya. Benar betul ngoten niku? Salah itu. Semua orang Trenggalek harus pinter semua, berpendidikan semua, sehat semua, kaya semua. Satu lagi. Tidak boleh soleh sendiri. Yang penting aku soleh, yo sholat, yo ibadah, mau Quran, karep-karepmu kono, tonggo konco, mau sholat, mau enggak, mau bisa baca Quran, mau tidak, bukan urusan saya. Salah itu. Maka NU punya prinsip membangun jamaah. Ayo urip bareng-bareng, pinter bareng, sejahtera bareng, sehat bareng, dan soleh bareng-bareng. Mudah-mudahan wong NU, terutama wong NU Trenggalek, semuanya soleh-soleh semua. Minas solihin al-muttaqin. Jangan sampai eksklusif, jangan sampai tertutup. Yang penting aku ngurusi pesantren. Aku sibuk ngurusi pesantren. Nggak ada waktu untuk ngurusi kono-kono main judi, nggak ada waktu. Saya ngurusi pesantren. Salah itu. Pesantren ya diurus, masyarakat ya yundiru qaumahum. Pesantren santrinya pinter, masyarakat ya harus pinter. Santrinya kenyang, masyarakat harus kenyang. Santrinya sehat, masyarakat harus semuanya sehat. Paham betul? Ini kerjaan NU yang paling utama, bukan masalah pil gub, pil bub, pileg. Itu mung 5 menit mlebu kotak suara coblos wis pun mlebu kotak suara coblos 5 menit ono ora iku wis rampung. Kerjaan ringan apa abot niku? Ringan. Sing angel wae niku, sing angel piye carane wong Trenggalek sehat kabeh, kenyang semua, wareg kabeh, sehat semua, berpendidikan semua, merata pendidikan, minimal SMA, minimal paling ora tamat SMA kabeh utawa tamat aliyah kabeh. Warga kabeh, yang penting semua makan 2 kali 3 kali semua, nasi putih dan paha ayam, semua rata-rata, atau ikan brami, semua sehat semua, nggak ada yang penyakitan. Boleh ada penyakit tapi segera diatasin rame-rame. Dan yang terakhir, semua baik-baik min ibadillahis sholihin. Ibadah kabeh, sholat kabeh, akhlaknya mulia kabeh. Pengen betul ngoten niku? Pengen betul? Nikulah perjuangan yang paling utama, perjuangan yang harus diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas yang lain. Bukan ngurusin tahlil, ngurusin maulid nabi bid'ah, bukan itu perjuangan. Perjuangan paling penting niku, membangun masyarakat yang baik bagaimana? Kok malah ngurusin tahlil, talqin, ziarah kubur diurus, goblok. Nggak ngerti apa-apa orang itu, nggak ngerti perjuangan dan nggak ngerti ilmu itu. Ilmu kosong, perjuangan pun nol itu. Kalau kita mau berjuang seperti kiai-kiai ini, bangun pesantren, bangun musola, bangun madrasah, nang kono orang tahu bangun, isone ngerebut malah. Kalau orang NU nakal,
Kalau ada orang NU nakal nyolong sendal ning masjid, tapi ini dudung NU masjidnya sing dicolong. Paham mboten? Paham mboten? Tapi teng Tergalak mboten wonten, teng Tergalak mboten wonten. Sekali lagi nggih. Jadi tugas berat, tugas utama Nahdlatul Ulama adalah membangun masyarakat nggih. Masalah politik urusan kecil, masalah politik itu. Walaupun kita harus berpolitik, harus berpartai sebagai warga bangsa yang taat, harus membangun demokrasi, tapi terserah partainya apa saja. Itu urusan kecil partai politik. Tapi harus berpartai, harus ngerti politik. Kalau nggak ngerti politik, mangke bakal dipolitikin. Kalau kita nggak ngerti politik, dibodohin oleh yang ngerti politik, terutama kiai-kiai tua. Ada kiai sepuh itu sadurunge dibodoh nang musuh, dibodoh nang murid dhisik biasanya. Dibodoh nang kancane dhisik, malu nggak ngerti politik. Maka kiai tua muda harus ngerti politik supaya tidak termakan oleh politik. Sekian, syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa kembali di lain waktu insyaallah dalam keadaan fi sihatin daimah wa afiatin abadan. Insyaallah saged kepinanggi malih. Yang tua, yang donga yang tua, kiai tua yang donga aja aku kurang tua saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد أنفعنا من الله اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع أهوال الآفات وتقضي لنا بالمحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا بدرجات يا الله وتبلغنا الشهوات من مغفرة اللهم طول عمرنا وسعة ساعتنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى خير قربنا ومن شر بعضنا وقضي خوائجنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل طلبنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من ذلك اللهم اجعل طلبنا وجعلنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من شر اللهم اجعل طلبنا وطلبنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من شر اللهم نافعا وأمنا متقبلا ورزقا طيبا وقلبا منورا وإيمانا ثابتا وختما مبرورا وسعا مشكورا وذنبا مغفورا وددا جبورا اللهم اجعل مسعود أخرجنا من الذنوب والنور ربنا اغفر لنا ثم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وارحمنا آمين الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah kita lalui dan yang terakhir kami selaku pembagi acara pada malam ini atas segala kekurangan baik tutur kata yang kurang sopan dan sikap kami yang kurang berkenan di hati para hadirin, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiru kalam Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.